Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki mata pelajaran fikih kelas 6 di semester genap, yaitu tentang syarat sah jual beli dan penyerahan barang. Oke, pada materi ini kita akan membahas tentang jual beli. Nah, di sini jual beli yang akan dibahas yaitu tentang syarat sah jual beli dan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Maksudnya di sini ada jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Nah, itu apa saja? Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Sebelum masuk ke materi, kalian perlu tahu juga kompetensi inti pada materi ini, yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, terus benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu memahami ketentuan jual beli. Adapun indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan syarat sah jual beli. Kemudian yang kedua menyebutkan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Oke, kita memasuki ke materi, yaitu materi jual beli. Yang pertama membahas tentang syarat sah jual beli. Nah, jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah, mengapa ada syarat-syaratnya? Mengapa jual beli kok ada syaratnya? Ya, kenapa? Ya, karena untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Kemudian ada pun syarat sah jual belinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Adapun syarat penjual dan pembeli yang pertama yaitu jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Iya, harus orang yang berjualan atau orang yang beli itu harus sama-sama mempunyai akal. Misal kalau ada pembeli yang tidak berakal, akalnya hilang, lah itu misal beli dengan uang 100.000, misal beli lombok dengan uang 100.000. Lah, kan orang yang berakal itu tidak tahu, maksudnya tidak berakal, tidak tahu uang itu berapa, terus kalau dipakai 10.000 nanti kembaliannya berapa, itu kan tidak tahu. Lah, itu jual belinya itu syarat penjual dan pembeli itu yang pertama yaitu orang yang jual beli itu harus berakal agar tidak tertipu. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman yaitu wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, yang artinya dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Nah, kemudian syarat yang
kedua, syarat penjual dan pembeli yang kedua yaitu jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksakan. Iya, jadi kalau mau berjualan atau mau membeli itu harus dengan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Jadi kamu harus beli ini. Jadi harus sukarela. Kalau berjualan atau apa kalau beli itu harus sukarela. Jadi ya sama-sama sama-sama menguntungkan, sama-sama bermanfaat begitu loh. Jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama menguntungkan begitu. Ini apa tercantum dalam Quran surat An-Nisa juga ayat 29. Di sini Bu Guru tidak tulis, nanti kalian cari sendiri ya ayatnya. Tapi sekarang Bu Guru bacakan dulu. Nanti kalian cari sendiri Quran surat An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu syarat jual beli. Jadi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Maksudnya suka sama suka bagaimana ya? Tidak dipaksa maksudnya atas kemauan sendiri begitu. Terus syarat penjual dan pembeli yang ketiga yaitu penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa. Ya, akan tetapi anak-anak yang belum balik dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran. Ya. Jadi kalau anak-anak itu belum sah jual beli ya misal kayak emas, beras, masa ada anak-anak beli emas dengan harga 1 juta atau berapa? Nah itu nanti anak kecil kan masih bisa dibohongi begitu. Jadi belum sah jual belinya anak-anak. Kecuali boleh eh, jual beli yang dilakukan anak itu boleh barang-barang yang bernilai kecil, yaitu misalnya jual beli buku dan koran. Jadi anak beli koran atau anak jual koran, yaitu boleh. Kemudian yang kedua, syarat barang yang dijual. Tadi syarat penjual dan pembeli, sekarang syarat barang yang dijual. Yang pertama yaitu keadaan barang suci atau dapat disucikan. Ya, maksudnya barang yang dijual itu barangnya suci atau yang dapat disucikan. Terus yang kedua yaitu barang yang dijual memiliki manfaat. Ya, jadi masa barang yang tidak manfaat dijual. Jadi kalau mau menjual barang yaitu yang memiliki manfaat. Terus yang ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Rasulullah bersabda yang artinya tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Shu'aib. Barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Ya, maksudnya barang yang akan dijual atau yang sedang dijual itu barangnya itu milik sendiri, miliknya si penjual atau miliknya orang lain yang sudah dipercayakan, yang sudah diamanahkan. Misal si A minta tolong ke si B suruh menjualkan kambingnya atau menjualkan jeruknya itu boleh. Tetapi kalau misal barangnya
belum ada atau barang penipuan atau barang curian itu tidak sah untuk dijual belikan. Ya, jadi barang yang dijual itu dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Kemudian syarat barang yang dijual yang keempat yaitu barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. Ya, jadi barang yang dijual itu sudah diketahui dengan jelas, yaitu mulai dari ukurannya berapa, terus sifatnya, terus bentuknya oleh penjual dan pembeli. Begitu. Jadi jangan asal jual, misal saya jual jeruk gitu. Jadi jeruknya harus disebutkan ciri-cirinya. Jeruknya besar apa kecil begitu. Terus manis apa kecut. Lah itu harus disebutkan dulu ukuran, sifat, dan bentuknya. Nah, begitu. Itu syarat barang yang dijual. Kemudian jual beli yang diperbolehkan. Berikut ini adalah ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Ya, tadi sudah disebutkan syarat penjual dan pembeli, syarat jual belinya. Terus yang kedua yaitu jenis barang yang dijual itu halal. Jadi jenis barangnya itu halal, bukan haram. Terus yang ketiga, jenis barangnya suci. Yang keempat, barang yang dijual memiliki manfaat. Ya, jadi sudah dijelaskan juga. Terus atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Ya, maksudnya penjual dan pembeli itu sama-sama suka, bukan karena paksaan, bukan karena dipaksa untuk membeli atau dipaksa untuk menjual. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir saling menguntungkan. Ya, jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama untung, saling menguntungkan gitu. Jadi sama-sama ada manfaatnya, sama-sama menguntungkan antara penjual dan pembeli. Ya, kemudian jual beli yang dilarang. Apa saja jual beli yang dilarang? Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperjualbelikan barang-barang yang haram. Barang-barang yang haram bagaimana? Yaitu ya misalnya obat-obatan terlarang atau minum-minuman yang beralkohol, makanan-makanan haram. Nah, itu jual belinya dilarang. Terus yang kedua yaitu jual beli barang untuk mengacaukan pasar. Yang ketiga jual beli barang curian. Yang keempat jual beli dengan syarat tertentu. Yang kelima jual beli yang mengandung unsur tipuan. Kemudian jual beli barang yang belum jelas, misalnya menjual ikan dalam kolam, kan belum tahu ikan yang di dalam kolam itu seberapa, berapa banyak atau besar kecilnya berapa. Nah, itu ikan yang di dalam kolam itu dilarang untuk dibeli ya. Kalau mau membeli ikan ya sudah diangkat dari kolamnya kan jadi tahu berapa kecilnya, berapa jumlahnya, nah, gitu. Terus yang terakhir jual beli barang untuk ditimbun ya, misalnya kayak beli beras banyak lah, membeli berasnya sih boleh, tetapi niat membeli beras itu kan untuk ditimbun, maksudnya untuk disimpan kemudian nanti dijual dengan harga yang tinggi lah, itu yang tidak boleh, itu yang dilarang jual belinya dengan niat untuk ditimbun itu dilarang, yaitu beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.
Oke, sampailah kita pada akhir pembelajaran, yaitu di sini Bu Guru mempunyai 5 pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan tentang syarat sah jual beli, terus jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru. Kemudian di sini Bu Guru punya 5 pertanyaan. Nah, kalian jawab satu persatu. Caranya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan ini kalian salin di buku tugas. Di buku tugas nanti pertanyaan ini kalian tulis lagi. Terus dijawab di bawahnya, ditulis jawabannya di bawahnya. Kemudian jawaban tersebut nanti kalian foto. Kalian foto kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Dikirimkan japri ke WA-nya Bu Guru. Jangan di grup dikirimnya, tetapi langsung ke Bu Guru ya. Semuanya paham ya? Ya, jadi tentang absen nanti yang sudah mengirimkan jawaban nanti ya Bu Guru absen. Tapi kalau ada yang tidak mengirimkan jawaban itu nanti absennya A, absennya alfa. Jadi semuanya harus mengirim jawabannya. Bu Guru tunggu sampai jam 12 siang. Ya, jadi kalau ada yang mengirim melebihi jam 12 berarti dianggap tidak mengirim atau dianggap kosong atau dianggap tidak berangkat atau dianggap A. Absennya jadi A. Begitu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat dan selamat mengerjakan. Semoga corona cepat berlalu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.